Nah pas di Indo gue magang, gue tuh sering dikirim ke Hard Rock. Ya. Karena waktu itu dulu ada I Love Monday ya. I Like Monday. Ya. Nah terus Mas Yoris nih yang digadang-gadang nih, semua orang bilang, oh ini GM-nya Hard Rock Jakarta nih, GM termuda ya? Ya, waktu itu kedua di dunia. GM Hard Rock? Kedua termuda di dunia, pertama di Asia Pasifik. Wih, waktu itu umurnya berapa Mas? 26. Wah gila, udah jadi GM Hard Rock 26. Total 14 tahun di sana dan saatnya lulus kuliah. Bikin sendiri OMG Creative Consulting, tapi karena saking sayangnya gue sama Hard Rock, gue nggak bikin kafe saingan. Gue pegang mall, pegang berbagai lifestyle and entertainment company. Sekarang jadi bisa pegang bisa dapat service dari Yoris yang tadinya eksklusif hanya MRA. Baru tuh mungkin tadi terlibat PL Fair pertama, tahun keduanya bikin PL Fair sendiri tahun 91. Terus ya bikin macam-macam lah, Chris PL segala macam. Di tim gue tuh waktu itu di bawah gue ada Dimas Jai, ada macam-macam, ada Sesek segala macam. Nah itu yang mungkin mengubah gue mulai kreatif. I nggak bakal bisa mikir I Like Monday. Ya. Lagunya Bob Geldof I Don't Like Monday, jadi I Like Monday itu kan jail-jailnya manusia. Ya, betul. Lu bilang I Don't Like Monday, gue buktiin I Like Monday. Nah itunya tuh dia nggak bisa keluarin. Oke, kembali lagi di Bro Wijaya Broadcast bersama gue Christian PL, Bule 99, dan tamu kita kali ini adalah Suhu. Oh, level ini udah guru Suhu atau apa nih ya di industri kreatif di Indonesia. Siapa yang nggak kenal dengan Mas Yoris Bastian PL 91? Apa kabar Mas? Baik. Mas, kan biasa orang tuh ada nama PL-nya ya. Iya. Kalau Bro nama PL-nya apa? Saya cukup beruntung, namanya nggak diacak-acak. Panggilan waktu SMA PL itu si Roy. Kau kenapa bisa si Roy? Gue juga, makanya kan gue harusnya bangga ya, gue punya nama. Yoris dibalik si Roy. Iya, Yoris dibalik si Roy. Kan waktu itu lagi eranya dibalik-balik, tapi harusnya sih hampir semua temen angkatan gue tuh namanya ada Upil, iya, namanya aneh-aneh biasanya gitu kan. Maksudnya, kok gue nggak ada nama itu ya? Tapi gue cari-cari, terus baru belakangan karena banyak yang nanya, gue lihat di majalah Chris PL, si Roy. Oh, gue mungkin nama gue waktu itu dapat yang pas dibalik. Oke, si Roy ya lumayan lah ya. Tapi jadi kayak nama orang lain ya. Si Roy mana ya? Si Roy. Yoris atau Roy. Bro, OMG. Ya. Jadi mungkin lo bisa memperkenalkan diri gitu ya buat teman-teman, buat Om Bros gitu ya. Mungkin kalau yang udah tahu Yoris pasti udah tahu. Mungkin yang belum tahu Yoris, Mas Yoris nih apa sih sebenarnya kegiatannya OMG, dan mungkin Mas bisa cerita dengan singkat tapi tepat apa yang Mas kerjakan. Ya, jadi di OMG Consulting itu kita sebenarnya perusahaan yang menjual jasa membantu klien-klien kita lebih kreatif, lebih inovatif. Bisa kerjaannya itu bisa di-outsource ke kita, misalnya bikin hotel, kita yang mikirin, terus kita propose ke klien konsep kreatifnya. Bisa juga sekarang belakangan dari beberapa perusahaan itu kita membantu supaya karyawannya yang melakukan inovasi. Jadi rata-rata programnya tuh kita bikin namanya 41 Weeks with OMG. Jadi selama 9 bulan kita bantu karyawan-karyawan yang sudah terpilih ini untuk mulai dari seminar, workshop, milih ide sampai dijalankan, mentoring, sampai akhirnya di akhir tahun kita panen. Istilahnya kita metik apa yang kita tanam di awal. Nah, kalau ditanya kenapa 41 minggu? Karena saya sebagai seorang laki-laki, sekolah di SMA laki-laki semua tidak bisa mengandung. Jadi selama 41 minggu itu sebenarnya adalah lamanya seorang bayi dalam kandungan seorang ibu. Makanya 9 bulan tuh ya? 41 minggu. Jadi saya bikin 41 Weeks with OMG. Oke, kira-kira sampai begitu-begitunya ada maknanya juga ya? Iya. Jadi basically sih itulah, kita banyak jual konsep, kita bantuin, ada nyari sponsorship film segala macam, tapi basically ya kita mencoba selalu berinovasi. Ini nanti coming soon film Agak Lain 2 juga konsep sponsorshipnya tuh pasti ada inovasi baru yang di industri film tuh belum pernah terjadi. Oke, siap, kayak begitu berarti Mas ya. Nah, gue ingat dulu gue pernah magang juga. Gue by the way gue juga sangat-sangat suka industri kreatif. Gue dulu di SMA tuh juga ekskulnya majalah Chris PL. Terus gue magang di Trix Magazine, MRA. Nah kemudian ketika magang dulu, salah satu tugas gue adalah untuk meliput musik. Karena gue pas di Jerman gue juga kontributor lepas untuk festival musik gitu-gitu ya. Nah pas di Indo gue magang, gue tuh sering dikirim ke Hard Rock.
Ya. Karena waktu itu dulu ada I Love Monday ya. I Like Monday. Ya. Nah, terus Mas Yoris nih yang digadang-gadang nih semua orang bilang, oh ini GM-nya Hard Rock Jakarta nih GM termuda ya? Ya, waktu itu kedua di dunia. GM Hard Rock? Kedua termuda di dunia, pertama di Asia Pasifik. Wih, waktu itu umurnya berapa Mas? 26. Wah gila udah jadi GM Hard Rock 26. Iya. Kok bisa begitu? Karena jalannya nih bagaimana nih? Karena join di Hard Rock itu usia masih 19 tahun. Oke. Kuliah sambil kerja kan waktu itu mungkin masih sangat jarang ya di Indonesia, hanya karena Hard Rock itu GM-nya orang Amerika. Buat dia ya nggak apa-apa, dia bilang lu kasih aja jadwal, lu pilih yang paling sedikit setiap semester. Gua ACC ya, lu datang kan nggak harus 9 to 5. Lu datang di luar jam kuliah, gue suka sama kerjaan lu. Dia kenal gue waktu gue masih di High. Gue berhasil secara tidak sengaja bawa Bon Jovi manggung di Hard Rock Cafe Jakarta. Dari situ udah history gitu kan. Nah tapi sadar nggak sadar dari 19 tahun gue kuliah sambil kerja. Terus akhirnya ya sekitar 6,5-7 tahun kemudian gue jadi GM. Jadi sebenarnya ya lumayan panjang walaupun tidak panjang sekali ya. Tapi maksudnya untuk di Hard Rock Cafe pada saat gue jadi GM 26 tahun terkesan muda buat orang luar. Tapi di dalam sana gue cukup senior gitu loh. Betul. Tapi gue bukan karyawan dari pertama Hard Rock buka 92, gue belum masuk. Gue masih majalah High waktu di 92. Jadi ketika masuk Hard Rock pertama kali apa ini ya posisinya? Posisi asisten manajer. Asistennya Mutia Kasim. Oh ya betul. Disuruh-suruh. Ya betul gitu. Makanya dari situ banyak belajar. Belajar kemudian naik. Dan akhirnya partner bareng bikin salah satunya majalah MTV Tracks tuh partneran dari manajer yang tadinya nyuruh-nyuruh gue. Ya. Siap gitu. Oh gitu ya, seru juga. Nah kemudian setelah itu OMG atau apa? Nah iya, jadi kan singkatnya 4 tahun di majalah High, Kompas Gramedia, terus secara tidak sengaja 14 tahun di MRA Group. Nah itu awalnya Hard Rock Cafe, berhasil. Ditantang lagi pegang Hard Rock Cafe Bali, berhasil. Sempat sebenarnya ditawarin juga pegang Seoul, jadi sempat ada masanya 6 bulan gue pegang Jakarta, Bali, Seoul, tapi yang Seoul nggak berhasil, susah soalnya maksudnya Hard Rock udah jalan ya, maksudnya kita suruh perbaiki, tapi ada masanya gue 6 bulan itu tektok 3 kota, terus K-pop belum keren waktu itu, terus abis itu bikin radio Hard Rock FM. Pertama di Hard Rock FM itu radio pertama Hard Rock brand di dunia, bikin artis management, IP Entertainment, kita yang pegang Indonesian Idol, itu juga di zaman itu ada artis manager, tapi bukan perusahaan management company. Ya banyak lah macam-macam bikin di MRA, sampai akhirnya total 14 tahun di sana dan saatnya lulus kuliah. Bikin sendiri OMG, Creative Consulting, tapi karena saking sayangnya gue sama Hard Rock, gue gak bikin kafe saingan. Gue pegang mall, pegang berbagai lifestyle and entertainment company. Sekarang jadi bisa bisa dapat service dari Yoris yang tadinya eksklusif hanya MRA. Ya gitu ya, seru ya. Berarti lu mendescribe atau jalan hidup lu atau purpose hidup lu adalah untuk excellence di creativity. Karena lu suka orang kreatif, lu suka berpikir liar atau apa. Kalau gue nih mungkin gue tuh orangnya suka ngade-ngadi lah istilahnya, suka create sesuatu gitu. Makanya senang namanya dunia kreatif. Lu orangnya seperti itu juga kah? Nah itu baru pas SMA PL. Jadi pas dulu tuh kayaknya gue kalau ditanya apakah Yoris Sebastian kecil tuh sosok yang kreatif, kayaknya enggak. Gue malah cengeng, belajar berenang telat segala macam, tapi introvert gitu ya. Nah di PL itu yang kayaknya kita jadi kayak berubah ya, maksudnya kayak jadi lebih berani gitu ya. Nah baru tuh mungkin tadi terlibat PL Fair pertama, tahun keduanya bikin PL Fair sendiri tahun 91. Terus ya bikin macam-macam lah, Chris PL segala macam. Di tim gue tuh waktu itu di bawah gue ada Dimas Jai, ada macam-macam, ada Sesek segala macam. Nah itu yang mungkin mengubah gue mulai kreatif. Walaupun kalau sekarang ditanya sebenarnya gue malah bilangnya gue kreatifnya tuh bukan yang gimana-gimana, tapi gue orang yang suka mempersulit diri gue sendiri. Karena kan kalau kita jalanin seperti yang biasa-biasa aja kan sebenarnya nggak sulit ya. Tapi kayak gue males tuh. Setuju, gue juga gitu. Kan ngapain misalnya kayak tadi balik lagi sponsorship. Ngapain sponsorship cuman kayak gini, dan sekarang udah banyak. Dulu pas gue mulai ngurus sponsorship film itu belum ada yang ngerjain kan.
ngapain sih? Kan gue ya bikin film ya gue duitnya dari penonton film. Enggak, nih lu bisa dapat tambahan dari sponsor. Akhirnya ngerjain sponsor. Nanti bisa dilihat nanti di di agak lain 2 tuh sponsorshipnya beda lagi gitu. Yang kalau udah berhasil kan tinggal ditiru ya sama yang lain ya. Nah, nanti kita mempersulit diri sendiri cari lagi yang lain lagi. Ya itu. Ya. Itu gue banget sih kalau misalnya bisa cerita juga. Emang gue tuh seneng melakukan sesuatu yang orang lain belum lakukan. Betul. Gitu rasanya ya. Kalau misalnya kita mengerjakan apa yang udah rame apa tuh kayak nggak asik. Betul. Dan kayaknya ya we're just doing what other people does gitu. Tapi kalau sekarang kalau saya sukanya tuh yang benar-benar nggak ada yang ngerjain kita coba gitu. Nah itu. Sulit emang. Tapi kan jadinya seru, pioneer. Betul. Dan apa ya? Kadang-kadang gue tanya gini, contoh online media dulu gue pernah punya malesbanget.com, MBDC Media. Nah, itu tahun 2010-an lah kalau nggak salah. Online media kita bisa bilang online media pertama anak muda gitu ya. Kalau majalah dulu apa segala macam. Kemudian setelah MBDC ada, kita bikin konten video juga pertama kali di internet. Terus kemudian banyak lah muncul yang lainnya gitu kan. Kita pioneer. Terus kemudian MBDC nggak doing well gitu ya. Akhirnya MBDC bisa dibilang stop, tapi yang lainnya jalan. Terus gue digini dulu kayak, lu kan pioneer bro ya, kok gimana sih kok kalah sama yang lain? Lu gak sebel apa kalah sama yang lain begitu-begitu, konsep lu ditiru bro, gini-gini. Gue bilang ya sebel sih, ya enggak sih gitu. Tapi harusnya gue sangat berbahagia. Kenapa? Karena ini pandangan gue bahwa karena kita punya ide para pioneer ini, dan orang lain bisa meniru dan kemudian orang lain sukses, artinya jalan rezeki dia kita yang buka bro. Betul. Wow, itu lebih ini lagi kalau misalnya kita mindsetnya seperti itu ya gitu. Jadi dan kita nih kadang-kadang kecepetan ya. Iya, kecepetan jadinya malah nggak nyambung, nggak kena gitu, susah. Gue bikin co-working space pertama di Jakarta. Ya tadi kan, wah heboh. Yang nikmatin yang lain. Iya gitu. Yang guanya malah nggak rugi sih, tapi nggak sampai profit gimana. Tapi karena resiko kita buka duluan. Betul, gitu kan. Sebagai pioneer pasti begitulah. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya buka hutan, banyak lebat, kita pegang golok, kita tebas-tebasin, ya mungkin resiko lu kena gigit ular apa yang dulu, lu nggak bisa lanjut, teman-teman lu lanjut, cuman ya that's it. Iya. Nah, kemudian kalau menurut Mas Yoris ya, industri kreatif di Indonesia gitu ya, sekarang ini kan sangat digadang-gadang banget dengan pemerintah, sangat-sangat support ya, bahwa Indonesia ekonominya juga sangat ditopang dengan industri kreatif gitu. Apa pendapat Mas mengenai itu di Indonesia ini? Ya, ada yang berhasil, ada kebanyakan belum. Tapi saya ngambil yang berhasil aja dulu, film. Keputusan pemerintah, dan ini yang kadang-kadang ya, jangan-jangan nih pemerintah emang harusnya fokusnya tuh di policy, bukan di anggaran gitu ya. Karena keputusan pemerintah memberikan izin untuk asing bisa invest ke bioskop. Yang akhirnya kita tahu CGV masuk ngambil alih Blitz Megaplex, terus 21 juga kan masuk investasi dari luar, sehingga sampai sebelum pandemi jumlah layar, jumlah sinema tuh nambah eksponental. Sehingga karena jumlah layarnya nambah eksponental, siapapun bisa bikin film. Dan akhirnya nanti ditentukan oleh market. Ya kan kayak kemarin gila, sore bisa sampai 3 juta tuh gue seneng banget gitu. Kalau zaman dulu bioskopnya masih sedikit mungkin gak akan bisa kayak gitu. Dan baru aja pecah rekor lagi kan 21 salesnya apa segala macam, kebangkitan film nasional segala macam. Nah itu satu yang berhasil sih menurut gue. Kita masih menantikan, kalau zaman gue dulu 2006 pertama kali belajar industri kreatif di Inggris, walaupun waktu itu gue gak tahu bahwa gue ternyata bekerja tuh di industri kreatif. Oh ini namanya industri kreatif ya, gue pikir industri aja. Lu pikir kerjanya apa waktu itu? Ya itu gue pikir gue kerja aja di industri ya kan, gak ada nih. Nah diundang waktu itu gue 2006 wakil dari musik tuh Yoris, wakil dari desain itu Ridwan Kamil. Kebetulan gue yang pertama berangkat, Ridwan Kamil berapa bulan setelah gue, dan gue Vini Vidi Vici. Gue datang, gue lihat, gue menang. Nah di situ jadi sadar, wah gila ya, ini ada 14 subsektor industri kreatif. Nah sebenarnya film tuh hanya satu dari 14 gitu ya, yang gue pelajar di Inggris. Jadi sebenarnya masih menanti sih sebenarnya bantuan dari pemerintah, bahkan mungkin bukan dari anggaran, tapi dari policy, sehingga industri-industri ini bisa berhasil seberhasil industri film saat ini. Emang apa sih Mas contohnya policy yang menurut Mas Yoris nih sekarang nih belum terlalu dipikirkan atau belum ada malah yang untuk mendukung industri ekonomi kreatif? Policy mengenai asing invest di bioskop?
Nah itu dibuka tuh waktu, Harusnya diprotek. Enggak, itu justru dengan dia buka Bagus. akhirnya bagus. Layar ya kan? semakin banyak ya. Nah, tapi karyawannya harus mayoritas Indonesia. Jadi dia cuma boleh invest ya kan. Nah itu bagus. Kan sekarang masih ada potensi sebenarnya dari industri penerbitan. Gue yakin sebenarnya anak-anak Indonesia nih. Sorry, industri penerbitan ini publishing, print, bikin novel, ya kan, bikin cerita. Nah ini kan either tinggal kejar-kejarannya, apakah terbantu dari policy pemerintah seperti film, atau ya nanti kita akan find our way. Misalnya webtoon nih setelah di IPO, dia bikin kita bisa bikin komik pakai art style-nya Ghibli tapi yang licensing, sehingga kalau cerita kita laku, Ghibli juga dapat duit secara legal, kita juga sebagai penulis juga dapat duit. Nah itu kan tapi artinya kita berhasil karena kitanya. Nah itu bukan yang by design dibantu oleh pemerintah. Harusnya seperti Korea ya. Nah ya kalau Korea, nah itu yang saya bilang kan waktu gue jadi GM Jakarta, Bali, Seoul, itu masih in the making bro. Masih belum ada si industri entertainment kreatif tapi Korea udah, ini ya. Salah satu yang gue praktekin di Jakarta itu adalah gue naikin terus harga bayarannya artis-artis di Alec Mande. Gue harus akuin ada artis-artis baru manggung di Alec Mande, gue nggak bayar karena labelnya yang ngasih. Ini gratis nih lagi promo ya. Lagi promo. Peter Pan, Padi gitu ya. Nah kan gue subsidi silang. Jadi dari 13 minggu ada beberapa gratis, gue lihat sisanya berapa. Krisya sama Iwan Fals gue bayar mahal. Itu gue belajar dari Korea. Gue bingung kan, Korea nih artisnya nggak terkenal, kenapa gue Hard Rock Cafe Seoul mau hire dia untuk manggung di Hard Rock Seoul? Oh di Seoulnya? Mahal bro. Tapi kalau gue datengin promo Boyz II Men di masa itu lebih murah. Nah dari situ gue belajar kan, oh dia lagi in the making nih. Untuk bikin artis Korea mendunia, dia harus bayarannya juga good enough di negara dia. Harus bikin positioning itu benar, jangan artis. Iya kan, nah itu yang akhirnya itu Iwan Fals, Krisya itu kaget dikasih duit segitu, dikasih duit yang kayak pecah rekor di masa itu gitu. Gue dianggap ngerusak harga artis. Gue bilang enggak, karena yang artis baru tetap gratis, harganya terjangkau gitu ya. Misalnya Silon Seven waktu itu. Sekarang kita lihat kan harga Silon Seven luar biasa gitu. Jadi buat saya ada banyak sebenarnya musik, penerbitan, buku gitu ya, publishing. Ada banyak sekali sebenarnya industri kreatif yang masih bisa dibantu bareng-bareng sehingga menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk pemerintah. Karena memang industri kreatif di Indo tuh bagus, dalam artian orang Indo tuh nyeni lah intinya, orang Indo tuh kreatif lah gitu ya, bagus segala macam. Tapi memang kadang banyak yang juga belum tahu. Misalnya ada temen yang jago, ini simpel, kita dari paling kecil ada temen jago gambar apa segala macam, dan dia tuh kadang nggak tahu bahwa oh ada industri ini bisa jadi profesional, bisa jadi making. Dulu kalau orang tua zaman kita mungkin ya, orang tua kita kalau lihat lo mau kerja jadi seniman, lo mau kerja jadi apa tuh kayaknya nggak dianggap. Kalau hari gini sekarang justru itu yang bisa salah satu potensi untuk pendapatan anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak muda sekarang hebat-hebat. Nah tapi ini Mas, ada topik yang tadi yang kita bahas nih yang menurut gue lumayan seru juga, the era of artificial intelligence gitu ya, bahwa kita tahu ya mungkin banyak orang sini ya AI adalah ChatGPT, tapi kalau saya bicara in general gitu, apapun yang bisa istilah yang mengenhance industri kreatif tersebut atau justru mematikan. Nah, saya mau dengar dulu pendapat dari Mas Yoris mengenai generalnya dulu deh nih. Kedatangan AI ini gimana nih? Kedatangan AI sangat membantu. Saya juga termasuk orang yang senang belajar ya. Jadi waktu itu sebenarnya NFT aja saya pelajarin, walaupun karena di dunia nggak pick up, kayaknya Indonesia nggak pick up juga. Nggak apa-apa gitu kan, namanya kita invest waktu kita di belajar. Nah sama kayak AI, walaupun sebenarnya agak terlambat dari yang diramalkan di dunia maupun di Indonesia, dan harus diakui akhirnya tuh ledakannya sejak ada ChatGPT, tapi sekarang AI itu ada banyak sekali. Nah buat saya ya AI itu adalah alat bantu yang sangat bagus untuk semua industri termasuk industri kreatif. Jadi saya termasuk di kampus-kampus, saya suka ditanya, saya bilang kasih. Karena kalau nggak ngasih, kalian melawan sebuah era. Aneh banget gitu kan, di tempat kalian
AI itu nggak boleh. Bahkan saya punya satu company lagi namanya Inspigo. Itu tadinya podcast, sekarang dari materi podcast itu kita jadikan bahan amunisi untuk si AI, sehingga kita punya program, punya fitur namanya AI Roleplay sama AI Mentoring. Nah, AI Roleplay sama Mentoring ini sekarang bahkan bukan hanya membantu perusahaan, sekarang membantu dosen. Karena yang paling kasihan itu dosen. Murid-muridnya pakai AI, dosennya enggak. Gaptek gitu ya, masih gaptek ya. Kita masuk, tapi dengan bantuan sponsorship dari pihak swasta. Jadi kampusnya nggak bayar. Soalnya gue juga ngelihat AI ini kalau gue ngelihat nih ya, di era AI ini akan terbelah menjadi dua manusia gitu. Kalau misalnya kita bicara industri kreatif, contoh lah paling simpel gitu, misalnya kita di agency ya. Agency kalau dulu ada klien HP misalnya, dia mau campaign, kemudian dapat brief, campaignnya anak-anak agency, anak-anak buah kita bikin campaign umbrella anything lah, semua segala macam dengan kreativitasnya dia tentunya. Dengan kreativitasnya dia jadilah satu program campaign. Sebenarnya kerjaan kayak gini, kalau misalnya kita nge-train si AI ChatGPT, let's say dengan brief klien dan kita training sehebat dia ngerti produknya, kan itu barang 5 menit jadi. Ya. Sebenarnya. Dan banyak yang juga gue ngelihat mungkin orang agak takut, terutama di industri kreatif nanti, nanti kerjaan gue gak kepake. Nanti gue biasa bikin copywriting, ya tinggal di prompt aja keluar tuh copywriting yang mungkin bisa lebih bagus daripada yang manusia pikirkan. Ya. Tapi ketika ada ini, gue selalu bilang bahwa justru kita sekarang jadi kayak punya anak buah. Betul. Anak-anak yang tadi yang kerjanya ngetik, copywriting sendiri atau yang level staff, dia harus naik level. Betul. Menjadi head di mana anak buahnya si AI. Jadi semuanya nih tiba-tiba sekarang naik jabatan. Betul. Masalah gaji naik atau apa kita belum tahu ya gitu kan. Tapi kan paling nggak job desk-nya dia atau responsibility-nya dia naik. Karena tiba-tiba lu punya anak buah yang bisa disuruh apa-apa. Dan kemudian silakan lu pakai AI-nya untuk menghasilkan sesuatu yang emang mau dicapai oleh klien, misalnya konteks tadi. Ya. Menurut Mas tuh betul gak? Betul. Gitu? Dan gue tambahin bahkan kalau di OMG tuh yang paling banyak pakai AI itu yang paling muda. Gue bilang karena di level usia lu paling muda, posisi lu bottom of the pyramid, lu kerjanya dimarah-marahin mulu sama klien. Bukan dimarah-marahin sama seniornya. Bahkan gue sebagai owner jarang marah. Tapi ini yang di atas lebih galak nih kan. Nah lu kan gak pernah marah-marahin orang. Nah lu marah-marahin ChatGPT. Dan gue punya rekamannya buat di seminar kasih lihat. Itu bisa anak kantor gue di OMG ya, dia nge-brief salah, gambarnya salah, dikasih tahu lagi, gambarnya masih salah, dikasih tahu lagi, gambarnya masih salah. Terus dia bilang apa tau gak? I don't know what to say. Habis itu langsung gambarnya benar. Thank you for your patience. Semoga yang kali ini benar. Gila. AI bisa dikasih tahu dengan kata-kata I don't know what to say. Ya kan? Tapi kan lucu kan, jadi karyawan termuda di OMG bisa marah-marahin bukan orang, dia marah-marahin AI. Jadi buat gue memang, hanya anak-anak ini rata-rata kalau yang muda-muda ya, dan gue sampai sekarang masih banyak anak magang sama dulu di track segala macam. I really believe in young people. Gue suruh tetap mereka belajar manual. Ini tools. Ya sama kayak sebenarnya gue bilangnya gini, kalkulator tuh kan dari dulu udah ada tuh dari tahun berapa. Tapi kan kita belajar sampai sekarang anak gue SMP di sekolah tetap diajarin matematika manual. Belajar ngitung ya. Iya kan. Walaupun nanti ada kalkulator. Nah itu gue bilang. Jadi lu harus tetap pakai. Dan kalau di OMG karena kita pengen kreatif, sampai detik ini gue belum melihat ide kreatif itu lebih bagus dari AI. Ide kreatif tuh masih lebih bagus dari manusia, tapi lu dipancing dulu dari ide-ide dia. Betul. Dari situ lu harus bikin, gue minta sama mereka, ide yang tidak disarankan oleh AI. Itu baru kita jadi manusia. Plus kalau di buku gue yang 2 tahun yang lalu, gue tulis bahwa Rizkita yang tugasnya harusnya riset buat gue, diganti kan sama AI. Tapi si Rizkita persis kayak tadi lu bilang, naik. Dia yang meriksa. Dan ChatGPT bisa salah juga. Pas dikonfront sama si Rizkita, sorry I was wrong. Gue jitak ya. Itu loh. Jadi intinya manusia ditinggikan. Betul. Kita jangan takut. Bahkan nanti nih bulan depan gue ngajar di gereja, ibu-ibu wanita Katolik, anak-anak muda Katolik tuh, gue bilang siapa aja bisa pakai AI. Gak usah kayak dikotomi, ini kalau AI tuh harus yang muda-muda gitu kan. Gak usah.
gitu loh. Karena buat gue kita harus embrace sih. Betul banget. Nah tadi yang lu bilang mengenai bahwa posisi manusianya di mana gitu ya. Tadi kan memang ide-ide yang dari manusianya itu pasti akan lebih original karena manusia punya experience. Kita tahu konteks lebih dalam lah. Empatinya kan, maksudnya empatinya tadi ada. AI nggak bakal bisa mikir I Like Monday. Ya. Lagunya Bob Geldof I Don't Like Ya. Monday, jadi I Like Monday itu kan jail-jailnya manusia kan. Ya betul. Lu bilang I Don't Like Monday, gue buktiin I Like Monday. Nah itunya tuh dia nggak bisa keluarin. Ya. Nah kalau gue juga betul, kalau gue mikir, kadang gue balik mikirnya. Idenya muncul dulu nih dari manusia, misalnya gue mau bikin konten mengenai video dokumenter apalah gitu ya. Itu kan dari kita kemudian kita feed tuh, ya kita kasih makan, kita kasih train, kita kasih apa segala macam sampai kalau gue nih ya, dia itu sama gue tuh sama. Gue membuat si AI gue ini adalah persis kayak replicate gue. Oh iya. Dia harus ngerti apa yang gue pikir. Jadi gue kayak punya temen tandeman yang levelnya sama, tapi dia memprosesnya tuh lebih cepat. Apa-apa lebih cepat, apa-apa tukang ngetik, apa kan enak kadang kita males ngetiknya kan. Cuman kita bisa nyuruh karena gue tahu, oke, dari video dokumenter yang tadi, coba deh kasih gue misalnya ide plot twist, di mana karakter ini gimana langsung ngerti. Nah, kayak gitu. Gue benar-benar jadiin dia itu kayak asisten gitu. Nah, memang di industri kreatif ini teman-teman gue juga yang punya agensi ini pada kayak banyak dilema, bro. Ada yang nggak bolehin pakai AI, ada yang apa gitu ya. Menurut gue ya harusnya kita setuju ya. Setuju. Dan tadi saran buat teman-teman di industri kreatif, tadi kita pakai, kita embrace, tapi gue setuju juga ada momen-momen di mana kita tutup laptop, kita tutup handphone, tapi risetnya udah lengkap ya, udah dibantu nih sama AI kan, riset apa segala macam. Nah, tutup semuanya, kita gantian ngomong as a human. Nah, itu tetap gue lakukan. Jadi tidak sampai kita 100% bergantung pada si AI. Betul. Ya. Gitu. Nah, terus gue juga penasaran banget, balik lagi ya, mungkin tadi kita lagi bahas mengenai sisi kreatif kita, gimana kita kebentuk sebagai orang kreatif gitu ya. Nah tadi bro Yoris, lu cerita PL Fair, gue pengen tahu dulu nih, PL Fair tahun 9 berapa pertama kali lu bikin? Enggak, jadi gue itu PL Fair pertama tahun 90 itu bikinan kakak kelas. Lu kelas? Gue kelas 2. Bikinan jadi yang 3, bikin ya? kelas 3, angkatan PL 90, tapi udah masuknya gue udah jadi panitia. Walaupun sorry, itu the first PL Fair? The first. Oh itu yang the first? The first. Nah, yang dikerjain yang kelas 1. Lempar basah dia yang duduk ya kan gitu. Tapi gue beruntung karena di tahun pertama PL Fair, gue tuh udah jadi kayak kakak kelas. Tapi bukan penciptanya ya. Penciptanya tuh PL 90. Oh gitu ya? Angkatannya Nono gitu, ketua OSISnya Nono. Nah, tahun keduanya baru kita bikin. Tapi itu masih bisa dibilang 2 angkatan pertama yang kreativitasnya lebih besar daripada uangnya. Jadi kayak pameran kapur gitu kan, kalau gue pikir-pikir gila ya. Ada lagi orang mau nonton kita kalau lagi pelajarannya agak boring tuh pada bikin-bikin. Tahu ukiran-ukiran dari kapur kan, jadi saya cost-nya tuh nggak mahal. Sponsor Coca-Cola tapi dia ngasih sirup, kita jual dulu. Road to PL Fair, hasil keuntungan itu baru kita bikin PL Fair. Jadi gue sangat menikmati istilahnya, kalau anak sekarang bilangnya PL Fair OG gitu ya. Bener-bener yang itu udah OG man. Tahun pertama sama tahun kedua gitu kan gitu. Jadi karena abis itu gue datangnya udah sebagai alumni. Ada temanya gak sih? Apa namanya kan biasa nama? Nah kalau pertama kan gak ada tema karena the first one kan. Intinya kalau kita ngomongin waktu gini, gila keren banget ada PL Fair. Idenya dari mana? Lah kan kalau kecil kita ke Jakarta Fair, sekarang PL pengen juga dong punya fair sendiri gitu kan. Sesederhana itu. Nah tapi kalau pas tahun kedua kita udah ada temanya beach. Pantai. Makanya tadi kan lempar basah. Terus anak kelas 1 jatuh. Dan dulu tuh gak ada duit bayar band termahal kita bayar Suckerhead man. Oke. Iya kan. Cheerleaders 3-4 itu yang maksudnya yang harganya gak mahal-mahal lah. Tapi itu justru sangat kreatif sih. Seru ya, emang gue paling demen bikin PL Fair pas zaman-zaman SMA tuh kebayang kayak 3 angkatan saling kerjasama, kelas 1 jadi staff, kelas 2 manajer, kelas 3 director. Ya kayak gitulah secara konsep komando. Jadi it works gitu. Bagus sih senioritas PL tuh. Jadi ketika kita butuh kerja sama tim yang rame-rame segabruk gitu, jalan aja command of chain-nya. Betul. Nah, kalau misalnya di PL Fair yang awal tuh gimana sih Mas? Ceritain deh, apa sih? Ada band juga? Band. Ya tadi band paling mahal Suckerhead. Jadi berapa hari acaranya? 2 hari. Jadi Sabtu Minggu ngambil waktu libur kan, dan kayak Suckerhead itu kan band bukan punya album.
Tapi terkenal lah di era anak muda. Terus dari situ juga kan lahir PL Cheers kan. Oh, dari awal? Kelas 1, iya. Oh, itu dari pertama udah muncul? Ya tapi istilahnya kalau dulu kan belum disebut Cheers ya. Yang penting ayo lu ngisi ini apa slot kosong nih. Apa ya? Yaudah yang anak kelas 1 joget-joget. Malah stand up dulu ada. Hari apa tuh suruh stand up lempar-lemparin kertas gitu. Itu kan part of lucunya. Dia emang sampai sekarang kalau di WhatsApp grup PL tuh garing, ya udah suruh aja stand up. Tapi ya itulah makanya maksudnya acaranya, pamerannya, semuanya tuh menurut gue kreatif. Oh, lomba ini dapat sponsor, gue lupa dari siapa, tapi kalau lu berhasil nangkep ayam 4, lu dapat hadiah tabungan dari salah satu bank swasta. Nangkep ayam, men. Gitu. Jadi kayak kayak mungkin kayak pasar malam ya jadinya zaman dulu ya. Iya, seru banget. Terus apalagi, gue penasaran dulu ada ini juga, Cheers PL, ada band. Terus budgetnya berapa ya dulu bikin pensi? Wah lupa, yang gue masih ingat kemarin kebetulan seliweran, enggak lebih murah. Karena dulu kemarin tuh pas banget seliweran ada yang posting, tiket masuk PL Fair 91 itu 1.000 perak. Jadi pasti kosnya tuh yang masih angkanya waktu itu masih murah-murah lah. Dan pada saat udah tahun berapa gitu, gue udah kerja di Hard Rock, gue datang ke PL Fair, Hard Rock Cafe sponsor. Gitu. Tapi itu udah lebih kita nyari lagi kan angle-nya dari situ kalau nggak salah talent scout nyari band-band baru yang manggung di pensi. Tapi karena alumni dan udah kerja di Hard Rock Cafe ya kita sponsor sedikit lah. Ya. Kalau misalnya angkatan kita nih ya 90s gitu ya 90-an sampai 2000-an early lah. Itu kan PL Fair yang masa jaya-jayanya banget ya. Jadi salah satu pensi yang paling terkenal di Jakarta. Semua orang mau ke situ, band yang mau manggung yang belum terkenal pun ingin untuk pentas di situ gitu sebagai ajang promosi. Nah kemudian misalnya kita fast forward sekitar 10-an tahun lebih ketika gue habis pulang dari Jerman, gue ke Jakarta, gue ngerjain macam-macam. Terus gue ingin berbakti dengan sukarela hati lah di lagu Mars PL untuk gue bisa give back ke alma mater gue. Terus gue ngeliat ya waktu itu gue mencoba untuk meng-Chris PL untuk di digitalize. Karena waktu itu gue bikin MBDC malesbanget.com online media. Coba lah Chris daripada printing bagus, tapi kita harus shift tuh WordPress lah zaman itu online gini. Cuman ya nggak jalan aja lah. Mungkin PL juga waktu itu lagi masa-masa yang muridnya dikit banget. Dan gue juga dengar pada saat itu juga anak-anak PL itu bikin pensi juga. Bikin pensi, PL Fair ada bikin PL Fair. Tapi budgetnya gila-gilaan bro. Terus kayaknya dia saing-saingan sama anak 82 bikin apa, anak sekolah mana bikin mana. Oh, dia ngundang artis dari luar negeri. Dia ngundang ini dari itu. Dan juga banyak orang tuanya yang terlibat di kepanitiaan. Betul. Anak SMA. Yang waktu itu kayaknya gue lihat zaman kita nggak ada ya. Kayak zaman kita benar-benar kita ditinggal. Dan apa nih menurut Mas Yoris tahu nggak cerita-cerita itu bahwa ya itu sih menurut saya sih memang nggak bisa disalahkan mungkin pada saat pas on-nya mulai era juga ya, di era gue setidaknya tuh waktu itu drugs itu tuh nggak populer. Jadi ada 1-2 teman kita pakai narkoba, tapi malah dia tuh minoritas dan buat kita tetap teman brotherhood, tapi kita ketawa-ketawain gitu. Jadi kayak dia bangun gitu kita ikat di di kasur, lampu matiin, AC matiin. Dia bilang gue sangka pas bangun gue di neraka, men. Jadi ngerti kan? Jadi lucu-lucuan. Tapi memang di era tahun berapa tuh ya, memang the whole Jakarta gue rasa lagi kena ya. Itu kan lagi kayak tren banget narkoba. Nah itu sih yang sebenarnya bikin intinya udah bukan lagi ospek, tapi sebenarnya udah malak. Nah sehingga mungkin parents harus ikut nih, karena udah terjadinya tuh udah lebih ke malak, bully. Antar ininya ya dari angkatan. Lu pernah nggak diwawancara anak PL muda nih ditanya, Mas Yoris lulusan PL berapa? 91. Oh angkatan ganjil ya? Emang mobil ganjil genap? Iya. Ada masanya PL tuh yang ganjil kemana, yang genap kemana, nggak boleh bareng. Kaget kan lo? Sorry, ini maksudnya aturan dari sekolah? Enggak, dari anak-anak itu. Supaya apa nggak bentrok? Iya. Sampai begitu? Iya, makanya gue bilang, padahal gue pikir bercanda dia kan, ganjil genap. Nah ada masanya lah. Jadi maksud gue nggak bisa disalahin juga, parents itu agak involved. Tapi ya gue pernah juga bareng itu tadi berbakti buat PL, datang mau ngajarin anak PL, ada orang tua, gue bilang akhirnya, kalau kalian sayang sama anak kalian dijagain, tapi jangan dikerjain tugasnya. Supaya ini tetap PL Fair hasil dari anak-anak.
Dan ini gue ngomong sebenarnya bukan hanya di PL, di hampir semua sekolah kalau gue disuruh sharing, gue selalu bilang, biarin orang anak-anak ini berkreasi sesuai itu. Tapi memang dia harus jaga nih, karena sempat ada masanya bukan hanya di PL, sebenarnya itu di satu Jakarta lagi larinya ke sana. Jadi lu pakai jam bagus diminta. Malak. Jadi malak sebenarnya, bukan lagi soal ospek ya. Ya kalau gue lihat sih hal yang lu bilang tadi itu benar ya. Kalau emang situasinya seperti itu ya butuh adult supervision lah untuk ngejagain supaya lancar di dalamnya. Tapi memang jangan sampai mereka yang mengerjakan. Cari sponsor segala macam. Tapi gue sempat dengar tuh yang selentingan yang tahun berapa era mana lupa, bahwa ketika anak-anak PL bikin pensi itu udah bukan for the sake of creativity lagi. Tapi ini lebih for the sake of nunjukin keren-kerenan acara sekolah gue dibanding acara sekolah tetangga. Jadi sebisa mungkin mereka adalah nggak mau kalah sama yang tetangga sebelah ngundang artis dari Australia. Masa PL artisnya lokal, nggak mau kalah Australia. Budgetnya berapa? Budgetnya sekian. Oke yuk kita cari budgetnya apa, yang penting dapat budgetnya, undang artis luar, dipanggungin di mana. Habis itu selesai. Jadi kayaknya garing. Sedangkan kan harusnya kan spirit PL Fair atau anak-anak bikin pensi kan harusnya dari yang limited resource tadi dibikin supaya semaksimal mungkin, kayak tadi lu bilang contoh kapur ya. Yang kayak gitu-gitu dan itunya mulai hilang. Dan itu yang gue nggak pernah berhenti untuk sharing terus nih ke adik-adik yang baru. Gue lihat sekarang angkatannya udah makin bagus gitu ya. Kemarin gue ngajarin anak PL kayak gini. Mas Yoris gimana ya, anak Chris tuh sedikit, nggak tahu zaman lu ya. Teman gue juga sedikit. Terus gue bilang iya. Pas gue juga jadi anak Chris, nah ini gue juga bingung nih. Ada foto tuh gue masih kelas 1, gue udah ikut sama Chris PL yang waktu itu isinya anak kelas 2 semua. Kayaknya kelas 3 udah sibuk mau ujian atau apa. Nah terus karena gue udah ikut duluan, gue udah lihat kan anak Chris nih dikit nih. Nah pas nanti ospek itu kan ada kan, dari GPA, dari gerak jalan apa. Nah gue mikir kan gimana ya caranya. Gue ada ide. Nah ini gue ceritain ke anak-anak sekarang kan kita udah PL era baru lah ya. Itu istilahnya masa yang dulu lah. Nah gue bilang sama dia, lo bilang Chris PL cuma nerima 7 anak. Kan satu ini, yang penting ada tugas-tugasnya. Jadi kesannya eksklusif. Betul. Padahal emang karena gak laku. Sebenarnya emang gak laku, cuma dibikin kesannya limited seat. Tapi tadi kan akhirnya di angkatan gue, di bawah gue, Dimas Jai, Surya Witular, Ruli itu sekarang dia di Google Jepang men. Dari majalah sekolah jadi profesor linguistik. Gokil nggak? Ya kan. Nah, jadi T7 itu tuh bener-bener kayak apa ya? Unik gitu loh. Kalau kayak di film tuh kayak ada 7 sekawan, kemudian ketika pecah, ini jadi ini, karena jadi tadi kan gue lihat sukses. Udah kadung nih, gue pasti kalah pamor sama GPA, kalah pamor sama GJ, gerak jalan segala macam kan. Kita iklanin aja. Silahkan daftar, hanya 7 yang akan diterima. Nah itu gue ajarin nih ke anak-anak baru yang sekarang mereka lagi mau, dan gue nggak tahu tuh cerita lu bahwa lu udah pernah ngajakin mereka online. Gue juga bilang kalian tuh harus online. Bahkan sekarang dengan bikin Chris PL online itu akan message dari kalian tuh bisa across nasional gitu. Iya. Dulu harusnya ada blog konten, video, ketik, apa gitu kan bisa dibaca-baca semua dan gak perlu printing. Meskipun ya it's nice to have kalau misalnya kita punya print version untuk collectibles lah. Gitu. Tapi yang untuk dibaca kontennya ya kalau bisa online. Nah nih Mas, sebenarnya ini gue mau nanya juga. Mungkin ini sebelumnya ada yang mau lu sampein gak? Gue mau ada sebuah penutup, diskusi penutup. Ya dan tadi ya maksudnya gue juga sangat berharap nih, karena kita kebetulan dua-duanya anak Chris aktif lagi, dan alumni baru tuh udah ada yang keterima beasiswa, ada yang keterima di PTN. Nah itu juga harus disebarluaskan. Salah satunya lewat Chris PL. Ya betul. Nah nih Mas, diskusi terakhir mengenai PL nih. Siap. Dan sesuai dengan Mas punya life purpose mungkin ya. Tadi kan Mas cerita konsultan. Konsultan apa bahasanya? Inovasi. Hotel, apalah resort, restoran, apapun lah gitu ya. SMA PL tuh gimana menurut Mas sekarang? Gue kasih materinya dulu ya. Kita tahu SMA PL tuh adalah SMA jaya banget pada masanya, pada masa kita segala macam. Lokasi di Kebayoran, di Damawangsa, keren. Sampingnya rumahnya JK, lokasinya elit banget deh. Tapi kenapa kok kayaknya ini sekolah sekarang nggak secanggih dulu? Nggak laku lah bahasa kasarnya. Meskipun sekarang udah makin bagus SMA PL. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa banyak sekolah-sekolah lain yang mempunyai yang SMA gitu, tapi orang-orang anak-anak Jaksel lah pada
masa sekarang tuh ibu-ibunya sekolah ini nggak mau ke PL. Padahal SMA PL pada zaman kita itu sekolah tujuan anak-anak keren di Jaksel, anak-anak gaul, anak-anak bapak-bapak yang pejabat segala macam juga, dan segala macam kalangan di PL. Berbagai agama, berbagai kalangan. Jadi sekolah favorit. Apa yang salah? Atau bagaimana kita harus bisa innovate kalau misalnya let's say yayasan SMA PL ke OMG? Ya, pro bono, saya pasti pro bono. Kalau dan intinya sih sebenarnya apa yang akan saya lakukan itu mirip-mirip seperti apa yang saya rasakan waktu saya di SMA PL. Zaman saya dulu tuh ada peralatan bodybuilding. Gym. Ya kan, gym ala-ala loh, bukan yang kayak itu. Tapi kan tadi spiritnya tuh itu. Jadi jangan sekarang PL bikin gym juga, alumni sumbang bikin gym. Karena apa? Udah banyak gym. Ya kan. Tapi spiritnya itu loh. Sebenarnya kan saya jadi orang yang kreatif, jadi konsultan inovasi. Sebenarnya kan hal-hal kecil itu semua saya alami di PL. Saya termasuk yang dikasih tahu alumni, lu nggak usah coret-coret tembok. PL top. Lu berteriak lewat karya lu. Lu berteriak lewat prestasi lu. Lu diliput men sama media massa. Itu yang kita lakukan. Nah, sekarang kan udah kadung ya. Udah ada sekolah nasional plus, ada sekolah internasional. Kalau gue selalu, dan ini berlaku sama semua klien gue sih, try a different angle. Misalnya PL, kita dengan dukungan alumni gitu ya, bruder dan atau yayasan mengizinkan, kita ngambil PL itu jadi satu SMA percontohan yang cara belajarnya kayak Finland. Gimana itu? Di Finland tuh sekolah kayak bermain. Oke, yang masuknya siang pulangnya cepat, yang begitu. Dari ayunan aja tuh sebenarnya lagi belajar. Dari orang ayunan apa segala macam. Nah, gue juga belum tahu kan, belum pernah kesana dan gue bukan ahli pendidikan. Tapi dalam konteks inovasi, kita jangan ngejar SMA lain. Kita harus bikin kayak zaman dulu kan. Anjir nih PL keren banget sih, beda banget gitu kan. Dengan gaya bruder-bruder FIC waktu itu kan sebenarnya. Gayanya beda, bruder Honoratus. Gue gak pernah ketemu tapi ceritanya tuh legendaris gitu. Spirit itu tuh sebenarnya, values itu tuh yang dimasukin, dan akhirnya kalau orang lihat ada SMA ini, yang ini beda ya. Dan Finland itu nomor 1 kalau nggak salah untuk edukasi kan. Jadi itu yang detik per detik bisa dikasih gitu. Tapi jangan udah PL kayak gini aja. Nah itu kan namanya niru kan. Nah kita belum sama-sama pionir. Tadi makanya kan? Itu dia otak pionirnya ini muncul selalu mencari apa yang nggak ada diadain gitu. Jadi jangan lari ke gue harus Cambridge, satu mahal, ya kan. Gue mau IB mahal. Ada Pearson agak murah. Tapi justru jangan kan PL justru jangan lari ke yang murah. PL tuh lari sesuatu yang not necessary mahal. Tapi orang lain gak kepikiran. Available gitu ya. Kayak misalnya gue pikir juga sebenarnya let's say kalau misalnya kita mau ganti kurikulum atau apa, gue juga gak ngerti ya. Gue bukan ahli pendidikan juga. Cuman oke, PL kita mau ganti kurikulum sendiri. Mungkin prosesnya ada dan gak tahu gimana. Tapi sesimpel sebenarnya bisa untuk anak-anak Gen Z, anak-anak yang sekarang muda-muda, untuk membuat dia tertarik ke SMA PL, mungkin sebenarnya kalau menurut gue juga salah satu ide gitu harus dari ekskulnya. Ada betul. Yang kegiatan ekstra dari kurikulernya itu yang misalnya standar kan di sekolah-sekolah ada banyak podcast. Nah sama yang hal lain itu yang unik tuh, yang supaya orang bisa mau. Ekskul sih gue gue setuju banget. Kalau ekskul bahkan gue udah pernah usulin waktu itu, masih kepala sekolahnya masih bruder ya. Gue bilang bruder, pikirin deh. Tapi tadi justru jangan larinya gym lagi. Cari yang beda, manfaatin alumni yang udah berhasil. Kan dulu juga kalau nggak salah taekwondo, walaupun ini bukan alumni ya, dilatih oleh Deddy Yusuf. Itu kan jadi banyak orang mau masuk PL hanya supaya taekwondonya dilatih Deddy Yusuf. Nah kayak gitu-gitunya spiritnya aja diambil. Tapi ekskulnya gue setuju banget. Ekskulnya harus something that really different dan ya kekinian lah. Kekinian. Harus relevan dengan generasi sekarang. Kalau misalnya kita memang kadang alumni kita nostalgia atau romantisasi tahun 90-an ya, terutama generasi kita gitu sebagai alumni, kita mindset berpikir adalah kalau tahun 90-an yang seru nih begini. Sedangkan anak-anak sekarang tuh udah beda banget. Udah totally beda dan kita udah cap kayak orang tua yang ala nih om-om boomers dibilangnya begitu kan. Jadi jangan bikin PL ke zaman dulu, tapi values-nya. Even misalnya values-nya bruder Honoratus yang mungkin kita nggak kenal tapi bisa dijadikan
words gitu ya, yang akhirnya tuh dijalankan di era sekarang. Karena gue dengar dari alumni-alumni, wah gila, tuh Bruder selain sebagai kepala sekolah, sebagai guru keren banget. Kayaknya ini banget ya, inspiring banget ya orangnya ya. Dan kayaknya belum pernah ada yang nulis tuh kan sejarahnya dia. Dulu dia ngapain sih dibilang keren segala macam. Nah banyak sih maksud gue. Dan sekarang beberapa tahun terakhir gue lihat dari angkatan-angkatan baru PL ini udah lumayan. Udah yang daftar juga udah banyak ya kan. Nah, ini going good. Dengan nanti mau ada lustrum, menurut gue ini adalah momen untuk PL bener-bener ya kalau bilang great again kayak Trump ya. Jangan. Untuk menunjukkan PL untuk inilah untuk PL cool again. Yeah, cool again. Karena dulu kan sebenarnya cool ya, bukan juga istilahnya kan kalau dibilang-bilang bukan juga kayak hanya sekolah buat anak pinter, sebenarnya nggak juga kan. Cool lagi PL tuh dulu punya statusnya beda sendiri lah, cool gitu. Sampai sekarang pun dilihatnya juga masih begitu kadang-kadang. Iya, dan juga di bagaimana usaha kita bersama melestarikan PL sekolah cowok semua. Itu karena tetangga udah mulai campur. Siap. Oke, Mas Yura Sebastian, thank you buat obrolannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin nih Om Bros ya, dengan suhu kita nih, guru kita nih, industri kreatif, Mas Yura Sebastian sama-sama bisa, anak Trax nih. Anak Trax nih, anak magangnya nih bos nih. Bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian teman-teman suka, jangan lupa untuk subscribe Bro Wijaya Broadcast. Ini YouTube channel officialnya IKPL. Dan thank you, sampai di episode berikutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Thank you ya. Thank you. Sekolah Sumber Ilmu.